Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan juga selamat pagi Ibu Debbie sebagai pembicara kita pada pagi hari ini. Ya, ini adalah waktu yang sungguh luar biasa kalau pada pagi hari ini kita boleh dipertemukan dalam acara ini untuk memperlengkapi kita sebagai orang tua di dalam mendidik putra-putri yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu, lagu yang barusan kita dengarkan adalah karya anak-anak kita, anak-anak tercinta kita yang ada di Aletheia Genteng, yang diciptakan kolaborasi bersama-sama dengan guru dan juga anak-anak di masa-masa pandemi kemarin. Dan ini karya yang sungguh luar biasa karena situasi dan akhirnya kita bisa menciptakan sebuah karya yang luar biasa, bisa menjadi berkat dan bisa menjadi penyemangat untuk kita bisa melayani Tuhan lebih lagi dan di dalam kita mendidik anak-anak yang sudah Tuhan percayakan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan acara kita, webinar kita pada pagi hari ini, izinkan terlebih dahulu untuk saya menyampaikan aturan-aturan yang akan kita sepakati bersama di dalam kita mengikuti webinar ini ya. Bapak Ibu, di dalam selama kita mengikuti acara ini nanti, Bapak Ibu diharapkan bisa menggunakan virtual background yang sudah dibagikan, tetapi kalau seandainya memang tidak memungkinkan juga tidak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu diharapkan untuk bisa mute audio supaya ketika acara ini dijalankan nanti suasananya bisa tertib begitu ya, dan akan diizinkan untuk membuka audio ketika ada sesi pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu dapat memberikan nama dan keterangan ya, seperti contohnya seperti ini, Irmananda garis miring SD atau putra putri Bapak Ibu berada di unit mana begitu. Kalau SD, TK atau KB begitu. Kemudian Bapak Ibu diharapkan untuk membuka kamera. Kemudian dalam sesi pertanyaan Bapak Ibu bisa memberikan raise hand jika ingin bertanya dan langsung dapat memberikan pertanyaan kepada atau langsung dapat memberikan pertanyaan di kolom chat nanti karena hanya ada beberapa orang yang akan kita memberikan pertanyaan di kolom chat begitu. Nah, saya rasa ini kesepakatan yang akan kita jalankan bersama selama webinar ini nanti. Nah, Bapak Ibu sebelum kita lebih jauh maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita akan menyerahkan segala acara kita ini ke dalam tangan kuasa Tuhan supaya Tuhan yang akan memimpin dan mohon dengan kasih Loso Irma untuk bisa memimpin kita di dalam doa. Baik, Bapak Ibu, mari kita akan memulainya di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh diperlengkapi hari ini dan kami berdoa menyerahkan untuk jalannya daripada webinar ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa untuk seluruh perlengkapan dan perangkat yang kami gunakan, baik itu kami panitia maupun juga para orang tua yang ada di rumah, baik itu internet, HP, ataupun laptop yang kami gunakan, bahkan listrik pun Tuhan Kau yang boleh tutup bungkus dengan kuasa-Mu, sehingga kami dapat mengikuti dan jalannya webinar ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan kami berdoa untuk Loso Debbie yang akan memimpin, mau bahkan juga akan memberikan materi hari ini. Tuhan berikan hikmat-Mu sungguh-sungguh untuk kami dapat tahu apa yang menjadi maksud Tuhan untuk kami boleh lakukan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kata sambutan dari... Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Kami bersyukur dan terima kasih untuk waktu yang Bapak Ibu berikan untuk bersama-sama dengan kami pihak sekolah untuk diperlengkapi di dalam webinar parenting ini. Dan hari ini kita akan banyak sekali belajar bagaimana kita boleh menjadi orang tua, dan kami juga pihak sekolah, kami dapat berkolaborasi dengan para orang tua untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang tangguh begitu ya, karena kita melihat ada begitu banyak perubahan-perubahan dan begitu cepat perubahan yang terjadi di dunia ini. Itu saja dari saya. Selamat kita berwebinar, kita bersama-sama belajar. Tuhan memberkati. Ya, kita akan dilayani oleh
seorang pembicara yang handal dalam bidangnya, begitu ya. Kita akan dilayani oleh Ibu Debbie Melani Suseno. Nah, saya akan membacakan bagaimana riwayat beliau sampai pelayanan beliau sampai saat ini ya. Nah, Ibu Debbie meraih gelar sarjana teologi dari STT Aletheia Genteng Lawang pada tahun 1999 dan gelar master teologi di bidang konseling dari STT RI Jakarta tahun 2011. Beliau juga pernah melayani bersama suami di Gereja Kristus Tuhan sebagai pembina komisi remaja dari tahun 1999 sampai 2016. Kemudian sejak 2012 melayani penuh waktu sebagai konselor di Hope Counseling and Assessment Center di UPH Karawaci. Hingga saat ini beliau masih aktif melakukan pelayanan mimbar di berbagai gereja, menjadi pembicara dalam berbagai seminar, serta menjangkau dunia maya dengan channel Selalu Ada Harapan. Topik-topik seminar yang pernah disampaikan beliau adalah dalam bidang remaja, keluarga, problem psikologi atau kesehatan mental, dan pelatihan konseling. Selain itu juga menjadi instruktur sertifikasi BNSP. Nah, BNSP ini singkatan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, beliau juga pada saat hari ini sedang melayani ya sebagai konselor di Hope Counseling and Assessment Center mulai Agustus tahun 2012 sampai sekarang. Kemudian beliau juga pernah sebagai dosen paruh waktu di Universitas Pelita Harapan dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Beliau juga pernah melayani sebagai hamba Tuhan pelayanan di bidang remaja di Gereja Kristus Tuhan Batu Ceper Tangerang pada tahun 2004 sampai 2016. Kemudian juga pernah melayani sebagai hamba Tuhan pelayanan sekolah minggu dan remaja di Gereja Kristus Tuhan Genteng Banyuwangi. Wah, ini pernah pelayanan di gereja kita ya Bapak Ibu ya. Di tahun 1999 sampai 2004. Kemudian juga pernah menjadi guru agama di sekolah tercinta kita Bapak Ibu dari tahun 2001 sampai 2004. Dan masih begitu banyak pelayanan-pelayanan yang pernah beliau lakukan, dan kalau saya membacakan, wah luar biasa panjang Bapak Ibu. Nah, beliau ini adalah pembicara yang sangat tepat untuk topik kita pada saat hari ini. Senang Ibu Debbie bisa melayani kami semuanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nah sekarang saya sedang membacakan bagaimana pelayanan beliau selama ini, dan kita sebentar akan mendengarkan materi yang akan disampaikan beliau yang akan membekali kita sebagai orang tua untuk bisa mendidik putra-putri yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan rumah tangga kita itu untuk menjadi generasi yang tangguh di masa-masa yang semakin menantang ini. Begitu ya kira-kira Ibu Debbie ya. Ya, untuk waktu dan kesempatan saya serahkan kepada Ibu Debbie untuk bisa menyampaikan berkat bagi kita semuanya. Baik, terima kasih Miss Wahyu ya. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu secara virtual ya. Genteng merupakan kota pertama saya melayani setelah lulus dari Aletheia, dan setelah itu kami pindah ke Jakarta dan melanjutkan perjalanan pelayanan kami lebih lanjut ya. Jadi ini semacam reuni, ketemu dengan teman-teman di Aletheia ya. Saya dulu pernah ngajar di SMP, suami saya di SD waktu itu ya. Jadi kita ya boleh dikatakan kenal secara virtual gitu ya, dan dalam sejarah perjalanan hidup saya Genteng pernah masuk dalam hati saya gitu ya. Oke, saya akan share screen untuk pembahasan materi kita hari ini ya. Apakah sudah terlihat? Sudah loh, Sir. Sudah ya, oke. Nah, kita akan membahas mengenai pola asuh yang sehat dan bagaimana kita kita akan melihat ya dari pola asuh yang sehat itu. Bentar.
bagaimana kita akan mendidik generasi yang tangguh gitu ya dari pola asuh ini. Nah, kalau kita lihat pola asuh itu sebenarnya apa? Nah, ini kita bisa melihat bahwa pola asuh itu merupakan suatu sikap orang tua dalam berinteraksi dengan anak-anaknya ya. Dan pola asuh ini punya pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak ketika dewasa. Nah, coba kita bayangkan ketika kita masih posisi sebagai anak di dalam keluarga. Nah, kita mungkin mengingat pengalaman interaksi kita dengan orang tua, bagaimana cara komunikasinya, bagaimana kita bisa menghadapi perasaan-perasaan sedih mungkin ketika kita kecewa, dapat nilai jelek, bagaimana gitu ya. Nah, ini akan mempengaruhi ketika kita dewasa. Dan kalau kita lihat juga banyak sekali orang tua tuh nggak sadar dengan tindakan yang mereka lakukan pada anak-anaknya. Sehingga kadang menerapkan pola asuh yang salah karena berpatokan pada pengalaman di masa lalu yang pernah mereka rasakan. Secara alamiah, secara natural kita mungkin akan mengikuti pola asuh yang diterapkan dalam diri kita oleh orang tua kita, yaitu secara natural ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin membuat kita itu sebenarnya menyimpan luka hati kepada orang tua, tetapi kita tidak bisa mengungkapkannya. Nah, kalau kita lihat juga hal ini akhirnya akan menyebabkan kesalahan-kesalahan ya, sehingga kita jangan sampai istilahnya kebablas duluan sudah melakukan kesalahan pada anak-anak kita. Nah, untuk usaha memperbaikinya tentunya lebih sulit. Sehingga hari ini kita belajar supaya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang bisa membuat anak kita tidak tangguh gitu ya. Kalau tangguh itu kan berarti siap menghadapi tantangan, mampu menghadapi kesulitan begitu ya, dengan hati yang kuat begitu. Nah, kalau kita lihat juga sebelum kita berada di titik penyesalan itu, ya kita perlu mengetahui kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan orang tua itu pada anak, bahkan mungkin tanpa disadari. Kesalahan apa itu? Misalnya ya, jarang berbicara dengan anak. Nah, ini seringkali juga membuat kita itu berjarak dengan anak ya. Kita jarang untuk mengkomunikasikan sesuatu, menyediakan waktu untuk anak-anak bisa bercerita apa adanya. Kadang kita lupa juga memberikan pelukan yang hangat. Kita sibuk dengan pekerjaan, urusan-urusan kita, sehingga akhirnya kita lupa membangun kedekatan dengan anak-anak kita. Kemudian juga kurang memiliki kenangan bersama anak. Anak naik kelas, anak ulang tahun, kadang mereka mengharapkan kehadiran kita sebagai orang tua, tetapi kadangkala nggak ada. Kita sibuk, kita harus mengerjakan banyak hal begitu ya, sehingga akhirnya peristiwa-peristiwa penting itu terlupakan begitu ya. Kemudian juga terlalu ketat pada anak, misalnya tuntutan nilai gitu ya, atau kita juga mengkritik anak-anak itu harus sempurna ya. Kita tahu sebenarnya kita pun tidak sempurna, tetapi kita menuntut anak-anak itu menjadi sempurna. Kita terlalu tidak memberikan ruang buat anak itu untuk menjadi dirinya sendiri, karena kita terlalu mengatur anak. Segala sesuatu harus ngikutin perkataan kita. Nah, ini hati-hati. Kesalahan ini kadang tidak disadari ya. Terus apalagi? Sering melewatkan momen penting dalam kehidupan anak. Ya, seperti tadi ya, misalnya dia naik kelas, dia terima rapot, dia ulang tahun gitu ya, atau bahkan dia misalnya lagi sakit. Nah, itu juga suatu momen penting buat kehidupan anak. Di mana kita ketika anak kita itu sakit, ketika dia merasa tidak berdaya begitu ya, apakah kita nolongin dia atau kita justru marah-marah ke dia? Kenapa sih pakai sakit segala seperti itu ya? Nah, kemudian juga tidak mempertimbangkan pemikiran atau pendapat anak. Biasanya anak-anak itu kan sering kita tanya, ya mau makan apa gitu kan. Tapi nanti ujung-ujungnya pilihan kita yang diikutin. Jadi ini kita sebenarnya cuman PHP-in anak gitu ya. Ngasih pertanyaan tapi sebenarnya pendapatnya tidak didengarkan. Nah, ini hati-hati ya. Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu juga. Kita perlu nanya, kamu pengennya apa? Kamu kesulitannya bagaimana? Gitu ya. Jangan kita hanya menuntut dan menuntut terus-menerus. Kemudian juga ini juga bisa jadi salah ya, menjadikan anak itu sarana kebanggaan orang tua tanpa mempedulikan kondisi anak yang sebenarnya. Jadi kita di rumah ngeritik anak, nilaimu kok kurang bagus gini-gini gitu ya.
Tapi ketika kita ketemu sama teman-teman kita, wah kita sombong nih ya. Anak kita ini, wah pinter dia loh, gini, gini, gini. Nah itu menjadi sarana kebanggaan anak. Bahkan nanti misalnya anak kita mau kuliah nih, nah itu kadang juga jurusannya itu yang keren dong, yang buat papa bangga. Kalau kedokteran ya dokter manusia, jangan dokter yang lain, misalnya seperti itu ya. Nah itu kadang-kala bisa terjadi. Sehingga anak ini menjadi stres dan tidak menjadi dirinya sendiri. Kita tidak tahu kondisi anak itu sebenarnya bagaimana, tetapi kita menuntut dia harus sempurna supaya kita bisa membanggakannya di depan orang lain ya, supaya gengsi kita tetap terjaga seperti itu ya. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu ya. Kadangkala kesalahan-kesalahan seperti ini tanpa sadar kita lakukan. Nah, pola asuh ini sangat dipengaruhi oleh karakter orang tua dan pola yang diterima dari orang tua. Jadi saya tidak langsung membahas pola asuhnya itu harus begini, begini, begini. Kenapa? Karena proses ini dipengaruhi oleh karakter diri kita dan pola yang diterima dari keluarga asal kita masing-masing. Sehingga kita perlu pada saat ini juga merenungkan, aku ini gimana? Terbentuk dalam keluarga seperti apa. Nah, sehingga kita bukan hanya secara kognitif kita belajar, tapi kita juga mengingat kembali, merefleksikan perjalanan kehidupan kita. Seperti itu ya. Nah, pada dasarnya pola asuh itu ada 4 bagian. Nah, kalau kita lihat di sini ada, saya akan jelaskan ya, tuntutan, demanding itu tuntutan. Kemudian undemanding berarti nggak ada tuntutan. Kemudian warm and accepting ini kehangatan dan penerimaan. Kemudian cold ini dingin ya, dan nggak menerima. Nah, dari kuadran ini akhirnya terbentuk 4 pola asuh ya, yang bagus nih saya kasih tahu dulu yang bagus itu otoritatif. Otoritatif itu berarti ada tuntutan. Jadi anak harus melakukan sesuatu, taat aturan dan lain-lain, tapi juga ada kehangatan dan penerimaan. Nah, ini yang membuat anak misalnya ketika dalam kesulitan atau merasa nggak nyaman, dia bisa mengungkapkan perasaannya. Dia bisa mengeluarkan pendapatnya dengan bebas, tapi dia tetap tahu aturan-aturan dan tuntutan yang harus dipenuhi. Nah, kemudian pola yang kedua ini yang di bagian otoritarian ya. Nah, ini pola asuh yang disiplin banget, tuntutannya tinggi, harus A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitu ya, A1, A2, B3 gitu ya. Jadi banyak sekali tuntutannya. Tapi di pihak lain dia cenderung dingin, nggak nerima, jadi hanya menuntut. Nah, ini pola-pola tipikal orang tua zaman Belanda gitu ya, yang orang tua yang mengalami disiplin banget gitu ya. Saya ingat misalnya orang tua saya itu hasil pendidikan dari orang tuanya yang zaman Belanda itu ya, jadi disiplinnya minta ampun, kaku gitu ya. Akhirnya anak itu cenderung apa? Kalau di depan orang tuanya iya baik gitu ya, tapi di belakang dia akan berontak. Ya, karena apa? Dia tidak diterima. Dia merasa kehadirannya itu hanya sebagai sebuah sarana untuk memenuhi tuntutan orang tua. Nah, seperti itu ya. Ini yang zaman-zaman dulu ya, otoriter gitu ya. Nah, kemudian tipe berikutnya permisif. Ini yang mengiya-iyakan atau indulgen, ini memanjakan anak ya. Nggak ada tuntutan, undemanding, tapi juga ada kehangatan dan penerimaan. Nah, biasanya di tipe yang permisif ini anak yang jadi raja. Apa minta ya diturutin gitu ya. Apa aja yang dia inginkan diturutin oleh orang tuanya. Sehingga orang tuanya ini menjadi sarana buat dia memenuhi kebutuhannya. Nah, akibatnya apa? Anak nggak ngerti aturan. Karena manja. Ya, dia nggak dituntut, akhirnya dia nggak tahu aturan, nggak tahu belajar tuh gimana, harus meraih cita-cita seperti apa tuh nggak tahu dia. Yang penting semua kebutuhannya terpenuhi di situ. Nah, pola yang keempat, ini yang neglectful ini artinya orang tua itu mengabaikan atau menolak, tidak terlibat seperti itu ya. Jadi nggak ada tuntutan, tapi juga tidak ada kehangatan. Jadi ya udah hak karepmu wis gitu ya.
orang tua hanya memenuhi kebutuhan dasarnya aja, misalnya makanan, pakaian, untuk sekolah misalnya. Tapi dia tidak pernah menuntut anaknya dan juga tidak bersikap hangat ya. Jadi artinya dia dingin dan ya orang tua sibuk sendiri biasanya seperti itu. Nah, ini yang terjadi ibaratnya seperti kaktus itu ya. Nanam kaktus disiram air sedikit sudah biarin hidup sendiri seperti itu. Nah, itu pola yang neglectful ya, mungkin karena masalah dalam keluarga, orang tua sering konflik, perceraian dan lain-lain, itu bisa mengakibatkan anak-anak itu merasa tertolak, merasa tidak ada yang memberikan dukungan, merasa terabaikan ya. Nah, ini yang terjadi pola asuh itu ya, ada beberapa macamnya. Nah, baik, kita akan melihat selanjutnya bahwa pola asuh tadi saya katakan kan dipengaruhi oleh kita yang terbentuk di dalam relasi dengan orang tua asal kita. Jadi orang tua yang berkembang dalam keluarga yang cenderung otoriter, nah dia cenderung melakukan hal yang sama pada anak-anaknya. Jadi kalau otoriter tadi kan tuntutan banyak tapi tidak ada support ya, dingin, kaku, tapi punya tuntutan-tuntutan yang banyak. Nah, akibatnya apa? Orang tua itu akan cenderung banyak menuntut, mengontrol, mengkritik, akhirnya membuat anak itu kurang percaya diri. Kenapa kok kurang percaya diri? Misalnya dapat nilai 80. Loh, kok cuma 80? Terus dia uji ulangan berikutnya belajar lagi 85. Loh, kok cuma 85? Terus anak itu kan merasa, ya ampun, usahaku saat ini apa? Nggak ada harganya di hadapan orang tua ya. Rasanya aku nggak diterima, sudah sampai dapat 90 pun kok nggak 100. Nah, nanti kalau baru 100, nah ini dong anak mama. Loh, berarti kalau nggak 100 bukan anak mama. Nah, kayak gitu ya. Ini membuat anak itu merasa diri nggak kompeten. Oh, aku mencari bodoh, aku nggak iso aku. Aku bukan anak yang baik. Nah, ini yang akhirnya membuat anak itu juga merasa gelisah, memiliki perasaan bersalah. Oh, aku mencari salah iki, aku bodoh iki ya. Nah, itu akhirnya membuat anak itu akhirnya taat yang semu. Dalam arti ya udahlah berusaha gini, akhirnya kadang pakai nyontek ya. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk dapat nilai 100. Nah, ini kan kasihan sekali. Pembentukan karakter justru terhambat. Anak-anak justru pinter main di belakang. Kenapa? Tuntutan kita terlalu tinggi dan kita tidak menerima anak apa adanya. Nah, berikutnya kalau orang tua yang permisif gimana? Nah, ini kan cenderung melakukan pola yang sama. Nah, orang tuanya gimana cenderungnya? Nah, dia akan memanjakan, kurang punya aturan yang jelas, menuruti semua kemauan anak. Akhirnya anak nggak punya rasa tanggung jawab, nggak punya motivasi. Pokoknya minta saat-saatnya pasti dapat kok. Ngapain gitu kan, dia harus berusaha lebih keras seperti itu, dan dia akan selalu mengandalkan orang lain dan tidak mempunyai pengendalian diri. Disiplin dirinya turun sekali karena apa? Selalu dimanjain, ngerjain PR, aduh mah capek mama aja yang kerjain, kayak gitu ya. Nggak punya tanggung jawab, nilai dapat 30, 50, 70 dia nggak peduli ya. Dan dia akhirnya mungkin dalam menulis pun juga seperti itu. Kalau capek mbaknya yang disuruh nulis kayak gitu ya, mbak kerjain mbak PR-ku mbak. Awas mbak gak mau ngerjain tak bilang sama mama lo mbak. Nah kayak gitu-gitu ya. Terus mengandalkan orang lain. Nah ini kebayang nih kalau kita punya anak yang seperti ini, kira-kira gedenya gimana kalau masuk dunia kerja. Nanti masuk kuliah gimana? Waduh bisa luntang-lantung ini. Karena dia tidak punya motivasi yang jelas, mau milih jurusan apa ya terserah, cap cip cup menjelang pemilihan apa udah lulusan masuk. Kamu kok belum milih universitas? Wis tidak tahu lama wis mamanya sing pilih wis apa gak ngerti aku mah gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nanti sudah kuliah juga gitu. Kebaik angel kuliah ini. Ya apa ini? Aduh. Udahlah pindah jurusan. Nah, gonta ganti terus. Pegang HP sendiri gitu ya. Nah, ini juga akan melakukan hal yang sama pada saat mengasuh anaknya.
anak menjadi terabaikan. Orang tua cenderung mengabaikan, sibuk dengan urusan sendiri gitu ya. Kemudian juga memenuhi kebutuhan dasar anak, tapi tidak peduli dengan kebutuhan emosional anak. Sehingga anak itu nggak ada arahannya, bertindak impulsif itu nggak pakai mikir ya, spontan tanpa mempertimbangkan, dan mudah terpengaruh perilaku lingkungan yang negatif. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi hati-hati juga kalau kita selama ini sibuk dengan urusan-urusan diri kita, meskipun itu untuk keperluan keluarga, misalnya bekerja begitu, tetap belajar untuk menyempatkan waktu untuk memberikan kesempatan anak itu berbicara, ya, dia dimengerti, dipahami seperti itu. Nah, oleh sebab itu orang tua perlu meningkatkan kesadaran diri dan mengenali pola-pola yang dilakukan di dalam pengasuhan. Seperti tadi saya mengatakan, ketika mendengarkan ceramah ini ya, webinar ini, kita juga membayangkan apa yang sudah terjadi dalam diri kita. Nah, ini membuat kita bisa mengenali pola-pola yang kita terima dari orang tua kita dan mengenali pola-pola yang kita lakukan kepada anak-anak kita. Nah, jika ada pola yang kurang sesuai, ya perlu kita memodifikasi perilaku sehingga kita bisa mengurangi efek negatif di kemudian hari. Nah, untuk membangun strategi baru dalam pengasuhan, ada beberapa langkah modifikasi. Ya, kita perlu terus bertumbuh, memodifikasi terus ya, sehingga anak-anak kita itu bisa menjadi generasi yang tangguh tadi. Tangguh tadi itu bukan sekedar pokoknya dikasih kebutuhannya disuplai, dia bisa tangguh, bukan. Tapi dia juga bisa mampu menyelesaikan masalah. Sehingga orang tua perlu memberikan pelatihan mungkin ya, dan kita perlu modifikasi. Nah, modifikasi yang perlu dilakukan itu apa? Yang pertama itu kita perlu memutuskan siklus pola asuh yang tidak sehat ya, yang kita terima dari orang tua kita. Misalnya orang tua kita otoriter. Nah, kita sadar, waduh, keliru iki, harus diputuskan ya supaya tidak terulang pada interaksi kita dengan anak-anak kita. Nah, kadangkala tanpa sadar pola asuh yang kita gunakan itu alami kan ya, yang jadi apa yang dilakukan orang tua, nah itu yang kita lakukan. Nah, ini yang perlu kita evaluasi kembali. Mungkin ada siklus pola asuh yang tidak sehat yang pernah kita alami. Kemudian yang kedua, kita juga perlu menyadari area-area yang tidak kita sadari, unconscious itu tidak sadar ya, yang menjadi pendorong suatu perilaku. Misalnya, kita kenali dorongan-dorongan kemarahan. Misalnya waktu kecil kita juga sering dipukuli tanpa tahu sebab yang jelas. Nah, ini akan menimbulkan kemarahan-kemarahan dalam diri kita. Terus keinginan untuk dihormati, karena kita mungkin punya gengsi yang tinggi gitu ya, sehingga semua harus ngikutin aku, harus hormat sama aku, enggak boleh ngelawan. Nah, kayak gitu-gitu ya. Ada orang tua yang punya sikap seperti itu. Kemudian keinginan untuk mendominasi. Nah, ini dalam penelitian kebanyakan ibu-ibu nih yang suka ngatur, semua hal kecil pun diatur. Sampai warna baju anaknya juga diatur ya. Beri dia kesempatan untuk memilih. Biasanya anak-anak usia 2-3 tahun itu kan mulai pengen suka yang ini, enggak suka yang ini. Kadang kalau bajunya sudah suka banget sampai baru kering dipakai lagi begitu kan ya. Ya itu memang anak-anak kadang seperti itu. Nah, kita kadang mikir, aduh, dipikir tetangga kita nggak punya baju yang lain. Nah, akhirnya diatur, akhirnya anak-anak jadi merasa bersalah ketika dia mengekspresikan dirinya. Nah, kalau kita juga ada kebutuhan untuk diterima, nah harus disayang, kita merasa orang harus menerima kita. Nah, ini akan membuat kita juga sulit untuk mengembangkan relasi yang sehat dengan anak-anak kita. Kemudian ada perasaan pesimis, tidak berdaya, dan dorongan-dorongan lainnya. Nah, ini perlu kita kenali. Aku ini tipe orangnya seperti apa? Apakah aku digerakkan oleh kemarahanku? Apakah aku digerakkan oleh pesimistisnya aku? Sehingga apa-apa tuh merasa negatif semua, kayak tidak punya harapan, kayak gitu ya. Atau aku ini digerakkan oleh keinginan untuk mendominasi orang lain, pengen ngatur. Nah, ini yang perlu kita sadari, kita kenalin ya, karena itu akan mempengaruhi interaksinya kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu memodifikasi pola pikir atau persepsi yang lebih sehat
berbagai pengalaman yang menyakitkan kadang membuat kita punya persepsi yang tidak sehat, seperti tadi misalnya persepsinya pesimistis, berarti dia cenderung tidak berdaya, lah nggak usah wes pasrah aja kayak gitu ya, atau perspektif yang dia harus berkuasa. Nah ini juga akan membuat dia cenderung konflik dengan orang-orang sekitar seperti itu. Kemudian juga menyadari bahwa tujuan pengasuhan itu untuk mendewasakan anak. Jadi bukan untuk memfotokopi karakter kita ke anak. Bukan juga untuk hanya membesarkan. Kalau membesarkan mah dikasih makanan gitu ya, jadi gede gitu kan. Tapi mendewasakan ini berbeda. Nah, sehingga anak itu bisa berkembang menurut potensinya. Anak bukan sarana kebanggaan orang tua, bukan juga sarana memenuhi pengharapan orang tua. Jadi orang tua perlu sadar ya untuk hal ini, sehingga kita tidak meletakkan pengharapan kita itu kepada anak-anak kita. Ada tuntutan boleh, tetapi jangan sampai kita berlebihan porsinya seperti itu. Kita mengharapkan kita anak kita jadi anak yang baik, punya pendidikan yang baik, itu oke. Tetapi jangan sampai menentukan jurusan nantinya dan lain-lain, itu kita yang ambil keputusan seperti itu. Kemudian orang tua itu juga seperti busur ya, kalau kita lihat di Mazmur 127 itu dikatakan pahlawan itu merentangkan busur, nah mengarahkan anak-anak panah. Nah pahlawannya itu Tuhan sendiri yang memberikan arahan. Nah orang tua itu cuma jadi busur. Busur itu hanya perlu apa? Melenturkan dirinya ya, sehingga kita siap diarahkan, ditarik membawa anak kita itu mencapai sasaran ya. Orang tua bukan pemanah, ingat pemanahnya itu Tuhan sendiri. Nah kemudian juga anak itu adalah pemberian Tuhan. Nah ini perlu kita sadarin, anak itu bukan milik kita sepenuhnya 100%, bukan. Kita cuma diberikan hak untuk memelihara, untuk mendidik. Ya, tanggung jawabnya kita itu supaya anak ini bisa berkembang sesuai dengan maksud Tuhan yang menciptakan. Karena anak-anak ini adalah miliknya Tuhan. Anak diberikan bakat, talenta yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin nggak sama dengan kita. Ada secara genetika mungkin ada yang sama, tapi ada juga yang nggak sama. Tetapi kita perlu mengeksplor ini, sehingga kita menyadari bahwa anak kita itu bukan miliknya kita. Dia miliknya Tuhan. Kita hanya menolong dia untuk bertumbuh, berkembang sesuai dengan potensi yang Tuhan berikan kepada dia. Kemudian juga menyadari perbedaan karakteristik kita dan zaman gitu ya. Jadi anak sekarang jangan disebandingkan, dulu papa itu begini, dulu mama itu begini, enggak bisa. Zamannya sudah beda ya. Zaman kita, zaman anak kita sudah beda, sehingga kita tidak bisa memaksakan perbedaan itu dan mengabaikannya seperti itu ya. Kita perlu menyadari bahwa zaman pengasuhan juga beda. Saat ini kemajuan teknologi mempengaruhi pola interaksi keluarga ya. Dan situasi pandemik juga begitu, bisa mempengaruhi kondisi keluarga. Kalau zaman dulu anak nggak boleh pegang HP misalnya. Nah zaman sekarang nggak pegang HP nggak belajar. Nah kayak gitu. Nah ini berbeda ya. Kita perlu toleran dengan kondisi-kondisi ini dan menemukan solusi-solusi yang lebih positif. Nah, oleh sebab itu orang tua juga perlu bertumbuh. Jadi kuncinya kita sebagai orang tua yang memberikan pola asuh supaya anak kita tangguh, diri kita sendiri nih yang perlu bertumbuh. Diri kita yang perlu memperbaiki, memodifikasi persepsi ataupun karakter-karakter yang mungkin keliru gitu ya. Kita perlu bertumbuh. Nah, orang tua yang bertumbuh secara utuh, berarti secara kepribadian cukup dewasa, punya persepsi yang objektif, tidak selalu mau menang sendiri, tidak selalu pesimis begitu ya. Nah ini berpotensi menciptakan pola asuh demokratis atau otoritatif tadi ya, antara tuntutan dan kehangatan itu seimbang, sehingga anak itu bisa mendewasakan. Ya, bisa mendewasakan anak-anak itu dengan potensi-potensinya dan menjadi anak yang sehat, pribadi yang sehat dan tangguh. Jadi anak bisa optimis, anak bisa percaya diri, anak bisa menghadapi masalah, punya problem solving yang baik seperti itu. Nah, selanjutnya perlu dipahami juga bahwa konsep pola asuh ini harus mempunyai jiwa yang merawat, membantu, mendidik,
membimbing dan melatih anak. Ya, jadi bukan hanya pokoknya aku hadir, ngeliatin, bukan. Tapi ada semangat untuk merawat, membantu, mendidik, membimbing, dan melatih anak-anak itu. Untuk bisa bertumbuh, kreatif, baik, berarti punya karakter yang baik, ya, jujur, patuh, begitu ya. Bisa menjadikan anak-anak ini punya tanggung jawab dan dapat menerima manis pahitnya kehidupan ketika dewasa kelak. Berarti apa? Perlu siap menghadapi krisis. Nah, inilah yang dikatakan generasi tangguh. Anak itu punya kemampuan mengatasi kesulitan yang akan dia hadapi di masa depan. Jadi kita perlu punya persepsi yang sama berkaitan dengan generasi tangguh ini ya. Jadi bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga secara mental dia punya kemampuan menghadapi masalah-masalah seperti itu. Nah, perlu disadari juga bahwa cara pengasuhan itu harus disesuaikan dengan usia anak. Nah, ini yang penting ya. Jadi jangan hanya menuntut sesuai tidak sesuai dengan usianya. Nah, karena anak-anak itu punya fase perkembangan yang berbeda-beda ya. Nah, ini contohnya ya, usia 0 sampai 5 tahun, berarti Bapak Ibu yang masih punya anak balita, anak di TK juga ya, itu fasenya telling. Telling itu apa? Ngomong ya, berkomunikasi satu arah dilakukan orang tua kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak pada fase ini membutuhkan arahan yang jelas dan pengawasan yang lebih besar dari orang tua. Nah, di fase awal umur 0 sampai 1,5 tahun, anak-anak itu butuh situasi yang aman untuk membangun rasa percaya kepada orang tuanya ya. Jadi kalau orang tua sering konflik ketika anak-anak masih bayi, anak itu akan merasa insecure, tidak nyaman, merasa gelisah seperti itu. Sehingga kita perlu mengkoreksi juga pola konfliknya kita ya sebagai orang tua. Jadi kita perlu memberikan rasa aman buat anak-anak kita yang masih kecil ya. Jadi jangan berpikir gak ngerti kok dan gak apa-apa lah, wis tukaran aja gitu kan, jangan ya. Kita perlu memberikan suasana yang aman buat anak-anak kita. Kemudian di fase 1,5 sampai 3 tahun, nah ini berarti kan fase mungkin anak-anak kelompok belajar ya, masih yang kecil-kecil itu ya. Nah ini anak butuh ruang untuk melatih kemandiriannya. Mulai dia misalnya makan sendiri, ya pegang sendok, mungkin masukkan ke mulut, kadang kan masih kececer-kececer begitu ya. Nah ini enggak apa-apa, nanti dibereskan bersama-sama anak juga. Jangan kita, udah, aduh daripada jatuh-jatuh nasinya, sudah biar kamu tinggal mangap aja, langsung masuk sendiri. Nah ini akan membuat anak enggak bisa mandiri sampai gede, ya. Terlalu bergantung sama orang lain, karena apa? Tidak punya kesempatan yang cukup untuk melatih kemandirian ya. Contoh misalnya dia mulai pilih baju kan ya, suka warna apa, suka tokoh siapa gitu kan. Nah ini anak-anak 3 tahun, berilah dia ruang untuk bisa memilih sendiri. Walaupun mungkin pilihannya setiap hari akan sama atau tokohnya gambarnya itu mulu ya. Tapi nggak apa-apa, itu akan membuat dia bisa mandiri. Saya ingat anak saya dulu waktu kecil misalnya saya beliin kaos gitu ya, kalau dia nggak mau nggak bakal dipakai. Sehingga saya kalau mau beli baju, saya akan ajak dia, kamu suka yang mana? Ya, saya ajarin, oh kalau bahan ini sumuk dek, tidak enak nanti keringetan, sumuk panas ya. Bahan yang begini gambarnya terserah adik. Nah itu, akhirnya dia akan tahu, oh aku suka yang ini dan nyaman dipakai, akhirnya dia suka. Sehingga ya itu bajunya itu ringgo istilahnya ya, garing dinggo gitu ya. Jadi dijemur pakai kayak gitu. Nah, kemudian juga orang tua pada fase ini perlu memberikan arahan yang cukup, ya jangan mengkritik ataupun mempersalahkan, karena dia kan masih belum tahu, ya kan? Benar salah dia masih belum tahu, jadi kita yang kasih tahu, oh ini loh yang benar, oh ini yang keliru, gitu ya. Nah, hukuman fisik ringan boleh, tapi disertai dengan penjelasan, ya. Jadi kita dulu pakainya lidi, apa itu lidi ya? Ya lidi itu ya. Tapi bukan yang kebiok ya, kalau kebiok kan satu kelompok, lidi ini cuma satu itu untuk dipukul gitu ya, tapi dengan penjelasan. Nah ini anak
di fase 3 sampai 5 tahun, berarti ini TK ya, anak itu membutuhkan kesempatan mengembangkan kreativitas dan imajinasinya. Nah, kalau kreativitasnya nggak berkembang, nanti akan mempengaruhi dia males ngapa-ngapain, takut salah, akhirnya nggak punya motivasi gitu ya. Nah, jadi kalau kita yang punya anak di usia 3 sampai 5 tahun, biarkan imajinasi itu berkembang. Jangan kita mengatur, oh gak boleh gitu, misalnya, oh daun itu harus hijau gitu kan. Siapa bilang gitu kan ya. Bagi anak-anak biru pun juga bisa jadi warna daun gitu kan. Warna coklat pun juga ada warna daun kayak gitu ya. Saya ingat dulu waktu gambar genteng gitu, maksudnya genteng rumah ya. Itu kan biasanya gambarnya coklat warnanya. Nah, zaman dulu genteng itu selalu coklat. Kalau gambar itu ya gunung, sawah, ada rumah kecil gitu kan. Nah, ini kreativitas nggak berkembang. Zaman dulu kayak gitu, semua seragam. Tapi sekarang kan nggak bisa seperti itu. Anak-anak jadi perlu mengembangkan kreativitasnya. Saya ingat anak saya waktu TK bikin apa itu yang dicocok-cocok gitu ya, kasih lem itu buat gambar kepiting. Ya, dia buat kepitingnya warnanya biru, capitnya merah ya. Itu saya tempel tuh di pintu kamar. Dia ngomong, aku bisa buat ini Mas, senang. Oh iya iya iya, tempel ya, tempel biar ingat ya. Nah, ketika dia SMP nih, masih ada tuh tempelannya kan. Dia bilang, Mah, ini kenapa ditempel, Mah? Ya dulu kan kamu senang, ini hasil karya kamu. Terus dia mulai mikir, loh kepiting kok warnanya merah sama biru? Ya nggak apa-apa, itu kan zaman dulu kamu memikirkan itu yang terbaik. Terus dia ketawa sendiri gitu kan ya. Nah ketika remah renovasi ya sudah tempelannya hilang pula gitu kan. Nah itu yang terjadi. Beri kesempatan dia mengembangkan kreativitasnya. Nah kemudian dalam fase ini orang tua juga perlu memberikan dukungan, bukan mematahkan ide kreatif mereka. Ya kalau, aduh gambarmu kok gini jelek, mestinya gini dong, mestinya gini dong. Nah itu akan membuat anak itu nggak berani mengembangkan kreativitasnya. Akhirnya apa? Apa-apa kleru, wes lah, wes nggak mau gambar, ngikutin aja deh, bu guru ngomongnya apa, kayak gitu kan. Nah itu yang terjadi. Nah kalau kita tetap memberikan arahan kalau ide-ide yang dimunculkan itu yang berisiko, berbahaya ya. Jadi memberikan arahan yang jelas. Ini berkaitan dengan misalnya penggunaan gunting ya, terus apa itu pisau, cutter dan lain-lain. Nah, itu kan berbahaya. Nah, ini jangan. Kita tetap memberikan pengawasan ya di bagian hal seperti ini. Jadi kreativitasnya bukan kreativitas liar yang bisa melukai orang lain ya, yang atau mengandung resiko yang berbahaya. Jadi kita perlu memperkenalkan anak-anak ini tetap di dalam lingkup yang cukup aman seperti itu. Nah, kemudian teaching. Nah, ini anak-anak usia 6 sampai 12 tahun. Nah, fase ini orang tua itu mulai mengajarkan berbagai hal keterampilan kepada anak dengan kontrol dan dukungan yang baik. Nah, kalau kita lihat fase ini adalah pengembangan rasa percaya dirinya. Anak-anak yang percaya diri, merasa dirinya mampu, dia akan terus belajar mengulang keberhasilan demi keberhasilan. Tapi anak-anak yang merasa minder, aku bodoh, ya wes gak iso gitu kan, itu akan membuat juga dia mengulang kesalahan-kesalahan itu dan akhirnya membuat dia mengklaim dirinya, aku ini memang bodoh, aku ini gak bisa. Nah seperti itu. Nah ini yang akhirnya membuat harga dirinya anak itu hancur dan membuat dia minder ya seperti itu. Nah kalau minder ini bahayanya apa? Nanti kalau sudah mulai remaja jatuh cinta gitu ya, waduh ada satu orang aja yang memberikan perhatian lebih atau memuji dia, waduh langsung berbunga-bunga dan bisa kasih semuanya ya. Biasanya anak-anak yang kurang percaya diri ketika mendapatkan perhatian, dia bisa memberikan miliknya yang paling berharga untuk orang yang baru dikenalnya. Nah ini bahaya ya. Jadi fase ini membangun harga diri dan rasa percaya diri anak. Nah, pada fase ini anak mulai mengembangkan berbagai keterampilan. Ya dia secara motorik mungkin dia sudah pinter juga ya, sudah terlatih di TK. Usia TK itu kan motorik halus, motorik kasar mulai dikembangkan dan di kelas 1 2 SD itu juga masih
masih bergumul dengan itu ya, sehingga latihan nulis, kemudian menggunting itu kadang masih perlu banyak latihan begitu. Nah, selain itu dia juga punya kemampuan belajar. Anak-anak belajar misalnya olahraga atau dia misalnya suka main-main musik ya. Nah, ini mulai saatnya. Terus bahasa. Nah, itu mulai berkembang dengan baik pada fase ini. Dan dia mulai mengembangkan bakatnya. Ada hal yang dia sukain dan hal-hal yang kurang dia sukain ya. Nah, ini kita perlu memberikan kesempatan luas buat anak-anak di fase-fase ini untuk mengembangkan bakatnya. Nah, mungkin aktivitas di sekolah juga memberikan ruang ya, mungkin ekstrakurikuler yang bisa menolong anak-anak ini mengembangkan bakatnya. Nah, pada awal fase ini anak tuh mulai belajar bertanggung jawab terhadap tugas-tugas. Ya, kalau kita ingat anak-anak SD kelas 1, kelas 2 diajarin ada PR gitu ya, ada agenda yang mungkin gurunya yang ngecekin. Nah, orang tua juga perlu bantu ngecek di rumah, sudah dikerjain atau belum, kayak gitu ya. Sudah PR-PR-nya sudah lengkap atau belum. Nah, ini pasti perlu dibantu ya, sehingga perlu kerjasama antara orang tua dan guru di fase kelas 1, kelas 2 itu. Nah, ketika anak-anak itu mampu mengerjakan tanggung jawabnya, nah dia akan merasa kompeten dan akhirnya percaya diri. Nah, jika anak itu nggak mampu ngerjain, apalagi kita sebagai orang tua juga nggak memberikan support, akhirnya hanya ngomel-ngomel aja, ini kok gak iso, ayo wes anu gini-gini, waduh ngomelin mulu. Nah, ini akhirnya akan membuat anak itu nggak mampu gitu ya, dan dia merasa ya bisa dan aku gak bisa, besok siap terima hukuman kayak gitu kan. Nah, itu yang terjadi ya. Nah, ini hati-hati, kita perlu membantu proses ini berjalan dengan baik. Kelas 3, kelas 4 mungkin tanggung jawabnya sudah terbentuk sehingga orang tua mungkin jangan terlalu terlibat juga ya, biarkan anak-anak itu belajar bertanggung jawab. Kelas 5, kelas 6 tentunya untuk masalah belajar paling kalau ada kesulitan, nah dia boleh tanya ke kita, tetapi kita tidak perlu kontrol banget agendanya lah atau apa begitu ya, detail banget itu jangan, karena itu akan membuat anak itu enggan bertanggung jawab. Apalagi kalau kita cenderung dominan, pengen ngatur, waduh, anak-anak itu bisa ngap ya kalau kita atur-atur terus kayak gitu. Nah, jika anak itu makin dikritik ataupun dihukum ya, dia akan merasa kurang percaya diri dan merasa dirinya bodoh. Nah, fase ini memang fase terpenting dalam membangun rasa percaya diri anak-anak. Nah, juga ini yang seringkali terjadi, anak-anak itu kadang dibanding-bandingin. Kok kamu nggak kayak kokomu, nggak kayak kakakmu, nggak kayak adikmu, atau misalnya kalau anak tunggal kok nggak kayak si ini, si A, si B, si C. Nah, ini yang buat dia juga merasa kurang percaya diri. Oh, aku ternyata bodoh, aku nggak sekompeten mereka. Nah, itu ya yang terjadi ya. Sehingga ini fase kritis yang perlu kita sadarin bahwa fase ini tujuan utamanya itu membangun rasa percaya diri anak. Saya ingat waktu anak saya SD, saya selalu bilang, mama ndak punya target buat kamu gitu ya. Yang penting kamu targetnya senang sekolah, cukup senang sekolah itu sudah baik. Jadi saya ndak terlalu mempedulikan dia ranking berapa kayak gitu, enggak. Yang penting dia senang sekolah, ya. Nah, kemudian SMP nih, ini SMP SMA ya, participating ini. Nah, fase ini fase pencarian identitas ya. Jadi dia mulai bergumul dengan karirnya, aku cita-cita mau jadi apa. Kalau yang masih SMP, nanti aku mau SMK atau mau SMU. Ya, nah itu mulai mikir. Jadi jangan sudah kelas 3, sudah mau lulusan, mau daftar di mana? SMA atau SMK gitu kan. Wah, itu masih bingung, nah itu bahaya ya. Jadi perlu diberikan informasi-informasi tentang karir itu. Nah, ini fase-fase ini ya. Sehingga dia mulai mikir, aku nih sukanya apa ya? Aku pengen jadi apa kayak gitu. Ada mimpi yang ingin dia raih. Nah, ini fase-fase pembentukan identitas. Nah, pada fase ini orang tua jadi mulai pergeseran peran. Kalau yang pertama tadi telling berarti kan satu arah. Yang kedua teaching, ngajarin, melakukan sesuatu berarti dua arah. Nah, di fase ini orang tua itu menjadi sahabat, menjadi model
pelatih ya, mentor buat anak ini. Nah, ini berbeda dengan fase-fase yang sebelumnya. Jadi memang fase remaja ini orang tua perlu jadi teman bicara. Nah, kebanyakan dalam kasus-kasus yang saya jumpai, fase ini adalah fase kritis yang kedua, di mana orang tua justru banyak sekali konflik dengan anak karena perbedaan karakter, mungkin juga karena anak masih fase cari identitas ya, masih belum menemukan yang pas, sehingga konflik mulai muncul. Anak merasa butuh teman bicara, tapi orang tua punya tuntutan yang besar dan hanya mau diturutin. Orang tuanya itu pengen diturutin oleh anaknya. Nah, ini yang akhirnya membuat konflik itu muncul ya. Ini krisis yang cukup besar dalam hidup manusia ya. SMP itu masa-masa kritis itu ya. Sehingga memang orang tua perlu mengubah pola komunikasi dengan anak-anak remaja. Coba pahami mereka. Coba untuk jadi teman bicara buat mereka. Luangkan waktu untuk bisa ngobrol kadang hal-hal yang tidak penting bahkan ya. Ngobrolin game lah, ngobrolin misalnya yang perempuan mungkin suka K-pop lah atau drama lah. Nah, itu orang tua perlu jadi teman bicara ya. Nah, orang tua juga jadi contoh nyata buat kehidupan anak dan jadi sumber inspirasi. Nah, ini hati-hati ya, kalau ternyata kita cara ngomongnya itu kasar misalnya, atau kita ini cenderung kurang baik karakternya, hati-hati. Kita itu sumber inspirasinya gitu ya, sehingga hati-hati supaya kita jangan sampai menjadi sumber informasi, sumber inspirasi anak kita. Nah, orang tua juga menjadi pelatih yang memberikan arahan, panduan, gitu ya, sehingga anak itu bisa mengerjakan tugasnya dengan tanggung jawab. Nah, fase ini orang tua perlu mengurangi kontrol supaya anak itu bisa nyaman dan menjadi dirinya sendiri. Jadi kalau di awal tadi kontrolnya besar, ini mulai menurun ya, sampai nanti akhirnya di fase terakhir delegating 18 tahun ke atas, ketika anak sudah masuk kuliah. Nah, ini anak bisa memilih mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik. Orang tua bisa mendelegasikan kepada mereka, memberikan kepercayaan penuh dan menjadi rekan ya, yang memberdayakan dan dia bisa mengembangkan potensi-potensi anak itu. Nah, kalau kita lihat mendewasakan itu hak istimewa yang Tuhan percayakan pada setiap kita. Untuk jadi rekan sekerja Allah, ya, dalam Kejadian 1 ayat 28 itu juga mengatakan begitu ya. Beranak cucu lah, bertambah banyak ya, tapi bukan cuma beranak cucu dalam arti berkembang biak, tetapi juga mendewasakan anak-anak ini sehingga anak-anak ini bisa menjadi rekan sekerja Allah. Ya, oleh sebab itu perlu hikmat bijaksana dari Tuhan untuk menjalankan peran pengasuhan. Orang tua itu perlu mengenali diri, mengenali pola yang dulu, terus memperlengkapi diri. Nah, seperti saat ini kita sedang memperlengkapi diri, kemudian mengembangkan diri dan juga mengenali karakter anak-anak kita ya. Demikian pemaparan materi, semoga bisa dipahami dengan baik. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Ya, terima kasih Bu Debbie untuk berkat yang luar biasa. Saya merasa dikuliti ya sebagai orang tua melalui materi ini tadi. Jadi sangat luar biasa menegur kami sebagai orang tua dan juga memberkati kami untuk kami menjadi orang tua yang lebih bijak lagi. Nah, Bapak Ibu, setelah ini akan ada sesi pertanyaan, akan diberikan 3 orang yang bisa langsung memberikan pertanyaan kepada Ibu Debbie. Jadi sebelum sesi pertanyaan, kita akan berfoto terlebih dahulu ya Ibu Debbie. Ini mumpung masih lengkap begitu, jadi saya mohon untuk Bapak Ibu bisa membuka kameranya supaya kita semuanya bisa berfoto bersama. Setelah ini akan dibuka untuk sesi pertanyaan. Ya, oke. Ini Losa Dodi ya yang akan foto atau? Ya, oke. Silakan Losa Dodi, bisa dikasih aba-aba supaya kita tahu nih.
Baik, Bapak Ibu, ini mulai dari halaman yang pertama ya. Saya akan coba foto ya. Jadi halaman pertama mulai dari Lose Debbie sampai ini ada Kathleen. Yang lainnya mungkin masih belum membuka kamera, masih diberikan waktu. Silakan yang mau buka kamera. Saya berikan waktu 1 menit ya, supaya kita bisa kelihatan wajahnya. Oke, semuanya lagi persiapan. Oke, baik Bapak Ibu, saya mulai ya. Untuk foto bersamanya, saya akan mulai halaman pertama. Siap ya semuanya dengan senyumnya masing-masing, monggo. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Ya, baik Bapak Ibu, karena masih ada gangguan sedikit ya, sehingga nanti kita bisa lanjutkan untuk masalah berfotonya, kita bisa lanjutkan nanti. Nah Bapak Ibu, untuk kali ini saya berikan kesempatan kepada 3 orang yang memiliki pertanyaan seputar materi kita tadi ya, bisa disampaikan langsung kepada Ibu Debbie dan nanti akan dijawab langsung oleh beliau. Nah, yang akan memberikan pertanyaan bisa mengangkat tangannya supaya kita bisa melihat. Ya, pakai fitur raise hand ya, Bapak Ibu, yang ada di kolom chat itu nanti bisa dilihat di situ. Kemudian Bapak Ibu bisa mengklik icon raise hand-nya. Nggak berani untuk bisa bertanya langsung, bisa melalui kolom chat juga bisa. Tetapi ada 3 orang yang bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bertanya langsung kepada Ibu Debbie. Makaris, Bu Miss Wahyu dari SMP. Oh ya, silakan Ibu. Bisa disampaikan pertanyaannya secara singkat dan jelas ya. Oke. Oke, shalom Ibu Debbie. Shalom. Shalom Ibu. Iya, puji Tuhan. Saya mau nanya Ibu Debbie tentang anak tadi yang sudah terdidik dengan otoriter atau terlalu banyak aturan. Kira-kira kalau itu kan anaknya kan sudah terdidik dari otoriter terus terlalu banyak aturan sehingga membuat anaknya menjadi minder gitu, Ibu Debbie. Terus untuk penanganannya itu bagaimana selanjutnya, Bu Debbie? Itu aja, terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang baik ya. Kalau tadi saya melihat ini kan Ibu dari orang tua SMP ya, berarti SMP itu kan masuk fase identitas ya. Nah, berarti kan fase ini orang tua berperan sebagai teman untuk bicara ya. Kalau misalnya kita melakukan hal-hal yang otoriter pada waktu masa lalu, nah ini berarti kita mulai dalam tanda kutip memodifikasi interaksi kita dengan anak kita. Biasanya anak SMP itu kan banyak pergumulan, nah kita menjadi teman bicara. Jadi kita tanyain apa kesulitannya dia. Mungkin dia akan pertama aneh, ngapain sih mama tiba-tiba nanya-nanya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita iniin bahwa pertama kalau bisa kita memang perlu minta maaf pada anak ya. Karena ini memang secara tidak sadar anak-anak itu ada yang terluka dengan sikap-sikap kita, sehingga mungkin mama, papa minta maaf karena dulu mama belum tahu, mama belum pernah belajar gitu ya, dan sekarang mama tahu bahwa apa yang mama lakukan ini keliru, sehingga mama berusaha untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Nah, setelah ada proses pemulihan itu, nah anak ini akan luluh hatinya biasanya. Dan kita mencoba mengubah pola-pola yang otoriter tadi, tuntutan-tuntutan tadi, menjadi sesuatu tuntutan yang cukup masuk akal buat dia. Ya, jadi kita tuntut, tapi kita juga berikan dukungan, kita berikan support. Ya, kita tanya, kira-kira kalau gini kesulitan apa? Kamu kira-kira keberatan dalam hal apa? Kalau kamu sendiri bagaimana? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita itu menyamakan posisi kita dengan anak kita, ya. Jadi kita perlu merubah posisinya ini
sehingga anak itu dengan kita bisa lebih dekat, bisa lebih terbuka seperti itu. Nah, saya melihat dari kasus-kasus yang banyak sekali ketika anak-anak itu mulai menjauh dari orang tua, dia akan kehilangan relasi yang dekat begitu ya. Nah, ini biasanya akan terjebak di dalam kesepian ya. Kesepian ini bisa terwujud di dalam adiksi game, adiksi pornografi, dan juga mungkin kenakalan-kenakalan yang lain, atau terjebak juga dengan masalah-masalah problem psikologis, misalnya depresi, merasa nggak mampu gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kita perlu mewaspadai fenomena-fenomena ini dengan kedekatan kita, interaksi kita dengan anak. Tidak ada waktu terlambat untuk kita bisa memperbaiki begitu ya, sehingga mungkin kita perlu minta anugerah yang dari Tuhan menolong mengubahkan kita, sehingga pola interaksi kita dengan anak bisa menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu, Ibu. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Oke, terima kasih Bu Debbie. Sangat berkat hari ini. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Tuhan memberkati. Iya, pertanyaan yang luar biasa dan memberkati bagi kami semuanya juga, karena mungkin di antara kita juga ada yang merasakan persoalan seperti yang dirasakan oleh Ibu tadi, begitu ya Ibu Debbie. Nah, masih ada 2 kesempatan yang bisa langsung bertanya kepada Ibu Debbie. Saya persilakan ke Bapak Ibu bisa raise hand. Ya, apakah ada? Kalau tidak ada, mungkin yang melalui chat bisa kita bacakan bersama ya. Ya, ini ada pertanyaan Bu Debbie, bagaimana solusi terbaik karena kadangkala ada kegagalan kami sebagai orang tua mengenali atau concern ke tahapan atau ke fase perkembangan anak sehingga anak-anak stagnan atau kurang berkembang salah satu fasenya. Misal anak yang harus terus dinotif atau diingatkan terus untuk melakukan tanggung jawab sehari-hari karena lewat di fase teaching-nya. Nah, begitu. Bagaimana ini Bu Debbie, saya persilakan. Baik, ini juga pertanyaan yang baik ya. Kadangkala kan ada yang lewat-lewat gitu loh, karena kita belajarnya baru sekarang nih, gitu kan. Kecuali kalau belajarnya waktu di kelas pranikah, mungkin kita bisa mempersiapkan lebih baik gitu kan ya. Tapi karena di kelas parenting kadang memang sering muncul pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau sudah kelewat nih gimana nih Bu, gitu kan. Nah, biasanya kita akan balik lagi ke titik nolnya. Jadi latih dulu. Memang kalau fase perkembangan anak, mungkin Bapak Ibu guru yang belajar di teori perkembangan Erik Erikson, itu kita tahu fase otonomi, fase inisiatif, kemudian fase industri tadi itu kan berkembang ya. Sehingga memang perlu memberikan pertama itu rasa aman pada anak. Kemudian anak diajar untuk mandiri, otonomi tadi. Ya, diberikan ruang untuk dia bisa melakukan sendiri. Mungkin awalnya kita akan ngontrol meskipun anak kita misalnya SMP ya, tapi karena ada fase yang terlewat tadi yang membuat dia harus diingetin, harus diomongin kayak gitu kan. Nah, ini mundur sedikit supaya anak-anak ini juga bisa mempunyai pengalaman kemandirian dan kita juga menerima kemandiriannya dia tadi, kemudian kreativitas, inisiatif itu juga berkembang seperti itu, sehingga akhirnya dia bisa punya target sendiri. Nah, kalau ini beneran anak SMP yang tadi kelewatan, nah kita perlu melatih juga. Ya, jadi kalau teaching tadi kan melatih, nah ini fase yang kelewat kan di teaching ya. Jadi kita perlu melatih dia. Ngontrolnya sedikit akan dikurangin begitu, sehingga akhirnya dia bisa menemukan dirinya. Dia bisa tahu memotivasi diri dan bisa bertumbuh dengan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Memang harus ada ekstra usaha ya, karena kita mengejar ketertinggalan tadi supaya titiknya jadi pas begitu ya, sehingga mundur dulu ke titik nol dulu, nanti baru kita melangkah. Tapi kalau kita langsung, kamu nih fase identitas loh, kamu harus gini, kamu udah harus tahu sendiri. Nggak bakal bisa. Karena apa? Modal awalnya untuk fase sebelumnya tadi terlewati.
Sehingga memang kita perlu mundur sedikit, melatih dia, memberikan kesempatan-kesempatan latihan, dan baru bisa melepas dia, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Ibu. Apakah mungkin ada yang bertanya lagi gitu ya? Ini ada juga yang masuk ke chatting saya ini. Boleh ya, Bu ya, saya bacakan ya. Shalom, selamat pagi Bu Debbie. Saya punya 2 anak. Yang pertama laki-laki kelas 4 dan yang kedua perempuan kelas 2. Jadi sama-sama di fase pembentukan yang teaching tadi ya, pembentukan rasa percaya diri ya. Nah, di mana kedua anak ini mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Nah, terkadang seringkali berbeda pendapat di antara keduanya. Bagaimana ya cara untuk modifikasi pengasuhannya. Oke. Nah, ini kalau saya lihat satu kelas 4 laki-laki dan satu kelas 2 perempuan. Nah, ini tentunya kita juga memperhatikan perbedaan gender anak kita ya. Sehingga memang meskipun di fase yang sama, kadang keduanya bisa diperlakukan agak berbeda sedikit. Nah, berkaitan dengan antar saudara begini, kita perlu tanamkan bahwa persaudaraan itu seumur hidup. Jadi kalau seringkali mereka berantem atau apa, nah ini kita perlu ingetin, kamu nanti Koko yang jagain Dedek ya, maksudnya itu akan berlangsung seumur hidup, sehingga mereka tidak menyimpan konflik yang dalam begitu. Nah, dalam menyikapi keberbedaan karakter dan keberbedaan gender ya, kita perlu memperlakukan setiap anak itu secara khusus ya. Jadi jangan sampai anak laki diperlakukan sama dengan anak perempuan, itu akan berbeda. Kita perlu melatih peran kelaki-lakian tadi, seperti pengambilan keputusan, peran dia sebagai pemimpin, itu kita perlu latih juga untuk anak kita yang punya anak-anak laki-laki ya. Karena nanti ketika dia dewasa, kalau dia selalu ngikutin kita, nggak pernah belajar ambil keputusan, itu nanti akan sulit dan akhirnya dia biasanya akan mencari perempuan dominan untuk mengatur dirinya, kalau punya pacar dan lain-lain. Nah, ini akan menimbulkan konflik. Sehingga memang peran laki-laki, peran perempuan itu perlu kita latih sejak anak-anak itu kecil. Jadi kepada anak laki-laki, latihlah dia untuk menjadi seorang pemimpin, pengambil keputusan, apalagi kalau sudah SD ya, itu kan memang dia sudah mulai ngambil keputusan mana yang dia mau lakuin, mana yang dia harus kerjakan dengan tanggung jawab kayak gitu ya, ngelatih seperti itu. Nah, kemudian kita cara komunikasinya juga berbeda. Misalnya adiknya ini sensitif banget. Nah, ini kan karena di chatting jadi kurang jelas ya kok perbedaannya seperti apa. Misalnya anak yang perempuan ini sensitif, dikit-dikit rewel, dikit-dikit ngambek misalnya. Nah, ini kita perlu tanya juga. Perlu tahu cara ngobrolnya gimana, perlu tahu apa sih sebenarnya yang dia butuhkan. Siapa tahu dia iri sama kokonya misalnya. Nah, ini kita juga perlu kenalin baik-baik. Jadi memang perlu diajak ngobrol secara pribadi ya, secara personal. Kamu pengennya gimana? Kira-kira kalau gini Koko gimana? Mau nggak nurutin ini? Nah, buat kesepakatan seperti itu. Ya, jadi memang kalau mengasuh anak beda gender, kita juga perlu memperlakukan yang secara berbeda ya. Jadi hati-hati supaya tidak terjadi salah identitas gender di masa yang akan datang. Apalagi kadang kalau udah repot, udahlah lagi beli baju sekalian aja serinya sama, warnanya pink, pakai ke cowok. Nah, ini kan kasihan ya. Banyak sekali kasus-kasus yang salah identitas gender karena perlakuan yang berbeda dari orang tua. Keliru memperlakukan anak laki sebagai anak laki, anak perempuan sebagai anak perempuan, seperti itu. Ya, oke, terima kasih Ibu Debbie. Apakah sudah cukup menjawab? Ya, ini tadi ada Ibu Puspitarini tadi sempat raise hand. Mungkin bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan Ibu Puspitarini. Terima kasih. Saya orang tua dari Fidelia, SD kelas 5 Ibu. Bagaimana trik-trik cara mendidik anak yang mandiri dan disiplin? Kan di era sekarang ini membutuhkan seseorang yang mandiri tanpa kita harus memberikan banyak intervensi. Terima kasih.
Kalau anak ibu tadi kelas 5 SD ya, berarti kan masih fase di teaching. Berarti memang kita masih melatih di fase itu. Sehingga memang untuk melatih kemandirian kita juga perlu menolong dia. Kira-kira hal apa yang ingin kita latih nih, misalnya kemandirian dalam hal belajar, tanggung jawab dia belajar misalnya. Nah ini kita mungkin ajakin ngomong, kamu gimana nih? Hari ini kamu ada PR apa, tugas apa yang harus kamu kerjain, sejauh apa kamu sudah mengerjakannya. Kadang kita perlu ngomong diskusi tentang target yang ingin dia capai sendiri. Dan kira-kira kamu ngelakuinnya gimana? Cara pengaturan waktu dan lain-lain, nah itu kita perlu bicarakan. Kemudian anak-anak sekarang ini kan juga kadang butuh nge-game gitu-gitu ya. Nah ini kita juga perlu nanyain, kira-kira kamu satu hari butuh nge-game berapa kali, durasinya berapa gitu kan. Nah itu dimasukin juga di dalam planning hariannya itu. Sehingga memang kita lebih realistis ya. Kalau kita nuntut anak kita nggak main game itu rasanya nggak realistis juga sih. Sehingga memang ya kita perlu menurunkan standar supaya dia bisa naik ke standar yang baru seperti itu. Jadi memang perlu diajakin ngomong, dia sendiri punya targetnya bagaimana, dan nanti kita akan menolong untuk mengevaluasi kembali. Nah, dalam proses evaluasinya kita juga nggak boleh, loh katanya begini, kok gini, lah kayak gitu, kita akan membuat dia merasa terintimidasi juga, sehingga memang kita perlu menerima ya. Kadang kan memang banyak yang nggak cocok tuh. Kalau masalah disiplin itu kan sebenarnya kita perlu latih dia untuk punya manajemen waktu, manajemen kerja, dan kalau misalnya berkaitan dengan uang ya manajemen keuangan untuk diatur uang jajannya supaya tidak sampai salah penggunaan dan lain-lain. Jadi ini memang perlu kontrol juga dari orang tua. Jadi prinsipnya didiskusikan sesuai dengan kapasitasnya dia untuk bisa mempunyai target disiplin pribadi sendiri seperti itu. Kalau selama ini usaha apa yang pernah? Ya, Bu, ya? Ya betul, kesepakatan dan dia ngelakuin kesepakatan itu. Jadi membuat perencanaan dan melakukan apa yang sudah direncanakan, istilahnya seperti itu. Semoga bisa dilakuin. Tapi ini memang perlu proses dan apa ya, harus luwes gitu. Kalau kita terlalu menuntut nanti dia terluka lagi gitu kan. Terus tidak mau ngelakuin, mutung istilahnya kayak gitu. Ini kan bahaya juga. Jadi memang kuncinya di komunikasi. Keluasan kita sebagai orang tua untuk bersedia ditekuk tadi ya, jadi busur tadi kan perlu lentur ya. Nah itu daya kelenturan kita ini yang perlu terus dilatih seperti itu. Ya, Semangat Ibu. Kasih, Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu Debbie untuk jawabannya. Sudah cukup menjawab Ibu ya. Ya, satu lagi saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang mungkin bisa memberikan pertanyaan. Bapak Ibu, terima kasih untuk semua pertanyaan yang sudah disampaikan. Nah, ini juga memberkati bagi Bapak Ibu yang lain ya sebagai orang tua, dan terima kasih juga untuk Ibu Debbie yang sudah memberikan jawaban-jawaban yang bisa membimbing kami. Nah ini untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, kami memiliki kuis yang berhadiah gitu ya. Nanti saya akan membacakan pertanyaannya, Bapak Ibu bisa menyimak dan jawaban. Nanti Bapak Ibu yang mengetahui jawabannya langsung chat ya. Ketik saya begitu, nanti siapa yang pertama kali ngetik saya di chat itu, maka itu yang akan kami berikan kesempatan untuk bisa memberikan jawaban. Nah, saya akan membacakan, Bapak Ibu bisa menyimak ya untuk pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama, sebutkan 4 kesalahan yang sering dilakukan orang tua tanpa disadari. Sebutkan 4 kesalahan yang sering dilakukan orang tua tanpa disadari. Ya, Bapak Ibu bisa langsung chat saya, nanti jawabannya bisa kami bisa menunjuk dan Bapak Ibu bisa memberikan jawabannya. Jadi sebutkan 4 kesalahan yang seringkali tanpa disadari oleh orang tua di dalam memberikan apa ini memberikan bimbingan ya kepada anak.
dalam mendidik anak? Ada 4 kesalahan. Siapa? Ada? Ya, Bapak Ibu ini berhadiah. Ya, ini di depan saya ini sudah ada hadiahnya ya. Itu ada Papa Mama Karis dulu. Oh ya, Mama Karis. Silahkan. Apa jawabannya, Mama Karis? 4 kesalahan yang sering dilakukan orang tua tanpa disadari. Salah satunya menuntut ya, Bu. Ya, ada 4. Sebutkan semuanya, Ibu. Oh, Iya, kami minta 4. oh begitu ya. Iya, iya. Terlalu menuntut, terlalu didisiplinkan, atau terlalu dimanjakan. Apa satu lagi ya tadi? Terlalu menuntut, terlalu didisiplinkan, terlalu dimanjakan, atau lupa loh saya satunya. Ya, bagaimana ini Bu Devi? Apakah lolos? Ya, boleh dapat diskon ya. Ya, oke. Selamat untuk Mengabaikan anak, jarang ngajakin ngomong anak. Nah, itu mungkin bisa ditambahkan ya. Oke, terima kasih atas kemurahannya. Ya, untuk Ibu Karis nanti hadiahnya bisa diambil di TU sekolahan ya. Pada hari apa? Lesson? Ya, bebas selama hari kerja ya, jam kerja. Bisa diambil di TU kantor. Oke, Ya. terima kasih. Ya, terima kasih Bu Karis untuk partisipasinya, luar biasa, berarti memperhatikan sekalipun ada yang lupa ya. Iya, saya masih punya beberapa pertanyaan lagi Bapak Ibu ya, yang masih belum dapat kesempatan. Nah, ini masih ada kesempatan. Nah, pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, sebutkan 2 dari 4, 2 saja dari 4 jenis pola asuh dan jelaskan secara singkat saja. Tadi Ibu Devi sudah menjelaskan ada 4 ya yang pakai gambar tadi. Nah, saya memberikan clue sedikit yang pakai gambar tadi itu ya, yang ada 4 sudut tadi itu. Nah, sebutkan 2 saja. Dan sedikit penjelasan dari poin yang Bapak Ibu sebutkan. Yuk, mari Bapak Ibu. Ini juga sambil mengingatkan kita kembali ya, supaya materi-materi yang kita dengarkan tadi tidak berlalu begitu saja. Ya, siapa? Ya, ini Ibu Jun. Ya, Ibu Jun, silakan. Oh, sudah. Nah, sudah. Ini baru terdengar. Baru terdengar, ya. Oke, baik. Sudah saya tulis di chat sih, Bu. Oke, yang pertama, pola asuh yang salah, yang 2 dari 4. Yang pertama yaitu authoritarian, di mana orang tua bersifat otoritas kepada anak. Jadi apapun apa kata orang tua, keputusan apa kata orang tua. Jadi apapun yang ingin anak lakukan, apa kata orang tua. Jadi pusatnya kepada orang tua. Yang kedua adalah cold and unaccepting. Artinya sifatnya orang tua bersifat dingin, membiarkan apapun yang dilakukan oleh anak selama kebutuhan jasmani terpenuhi, semuanya oke dan baik-baik saja, dan mengabaikan kebutuhan emosional yang dibutuhkan oleh anak. Yang saya tangkap itu. Terima kasih, Bu. Ya, oke, terima kasih Mem Jun. Ya, bagaimana Ibu Devi? Sepertinya tepat ini ya. Nah, mungkin yang cold and unaccepting ini lebih istilahnya itu adalah uninvolved ya, atau neglectful kata tadi ya. Ya, penjelasannya sudah betul sih ya. Iya. Ya, oke Mem Jun, nanti hadiahnya bisa diambil di TU kantor ya, di jam kerja. Terima kasih Mem Jun, jawaban yang luar biasa. Ya, masih ada satu lagi ya, satu lagi pertanyaan Bapak Ibu. Ini yang terakhir, Bapak Ibu boleh menyimaknya. Sebutkan salah satu tahap pengasuhan anak sesuai usianya dan berikan penjelasan singkat. Ya, tadi Ibu Devi sudah menjelaskan ada 4 tahapan. Nah, sebutkan salah satunya saja, kemudian berikan penjelasan singkat. Ini ada Ibu Iis, tapi
direct message ke saya. Mungkin bisa mau menjawab mungkin. Ya, boleh, silakan. Masih unmute, Bu. Ya, masih di unmute itu. Oke, sudah. Ya. Ya. Salah satunya tahapannya teaching usia 6 sampai 12 tahun. Di mana pada fase ini belajar untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, terhadap kewajibannya gitu. Anak mampu mengerjakan semua tanggung jawabnya, mana akhirnya dia mempunyai rasa percaya diri. Kayak gitu sih. Ya, baik ya. Ini maafkan ada yang direct message juga ini, ada Bapak Nikola Santoso. Tadi juga pertanyaannya pertama sempat jawab juga ini. Apa boleh dikasih kesempatan nih Bu Wahyu nih? Untuk Ya, boleh Bu, boleh. silahkan ini Bapak Nikolas Santoso. Oh, Ibu. Oke. Mungkin bisa nyebutin tahap yang lain, kalau yang di ini kan ditulis participating ya, mungkin bisa dijelasin apa kriterianya. Enggak apa-apa Bu, jadi malu-malu nih. Silahkan Ibu. Iya, Ibu Nikolas, silakan. Suaranya belum keluar, Ibu. Katanya malu Bu. Tapi terima kasih boleh berpartisipasi ya, meskipun malu-malu ya, berpartisipasinya lewat chatting jadinya ya. Oke. Oh iya, lewat atau mungkin lewat chatting Ibu Nikolas kalau mungkin malu. Iya. Oke, baik. Kalau misalnya belum berani, enggak apa-apa ya. Terima kasih boleh ngikutin ya, Ibu Nikolas ya. Oke, silahkan saya kembalikan ke Miss Wahyu lagi. Ya, mungkin masih bisa dikasih kesempatan satu lagi nih, Ibu Devi yang bisa memberikan jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Oke. Ya. Ya, ini siapa ini? Iya, Ibu Xiume Fang. Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ibu Xiume Fang. Iya, silakan. Ya. Tahap yang pertama itu telling 0 sampai 5 tahun, komunikasi satu arah. Yang kedua itu teaching 6 sampai 12 tahun, komunikasi dua arah. Tahap yang ketiga itu mana tadi ya? Participation 13 sampai 17 tahun, yaitu pencapaian identitas ya. Yang keempat delegating 18 tahun ke atas, jadi orang tua tidak perlu mengontrol, hanya untuk pengawasan aja. Begitu, Miss. Iya, wah ini lengkap sekali nih jawabannya. Empat-empatnya disebut. Ya, ini maaf Ibu Xiumevan, boleh tahu ini mama dari Ananda siapa? Beverly sama Bertram. Oh, ya, oke. Terima kasih sekali untuk jawabannya. Ya, salam kenal. Tempatnya dijelaskan. Karena anaknya dua, Miss, makanya menyimak, Miss. Iya. Ya, sekalipun satu memang materi ini sangat penting untuk kita ini, Mam ya. Jadi luar biasa. Terima kasih untuk partisipasi. Bagaimana Ibu Devi? Mantap ya, yang itu ya. Mantap. Nah, untuk Bapak Ibu yang misalnya pengen belajar lagi, ini ada sebagian yang ada masuk di channel saya ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di channel Selalu Ada Harapan, dan nanti mungkin PowerPoint akan saya kirim ke Lose Irma ya. Siapa tahu dibutuhkan untuk pembelajaran lebih lanjut seperti itu. Ya, Bu Devi, ini ternyata masih ada ini yang pengen bertanya ini. Oh, boleh. Masih ada waktu ya, cukup kan ya Bu waktunya? Saya sih kosong sih, enggak apa-apa. Iya, ini dari Ibu Devi ya. Pertanyaannya,
bagaimana mengatasi kebingungan anak terhadap pola asuh yang berbeda antara orang tua dengan kakek neneknya. Jadi anak bingung nih harus nurut yang mana. Nah ini yang biasanya sering terjadi ini Bu Debbie. Biasanya memang ada perbedaan nih antara oma sama opa dan orang tua. Oma opa biasanya lebih cenderung memanjakan ya. Biasanya seperti itu. Nah ini pertanyaan yang sangat bagus saya rasa Bu Debbie. Saya persilakan untuk Bu Debbie bisa memberikan. Ini memang problem yang cukup banyak terjadi ya ketika ada orang tua kita, berarti kakek nenek yang membantu pengasuhan. Nah ini memang sebaiknya kita perlu mengkomunikasikan sehingga kita punya sikap yang sama ketika berhadapan dengan anak-anak kita. Jadi memang kadang orang tua misalnya melarang sesuatu gitu ya, misalnya hal yang sederhana deh, misalnya ya jajan gitu ya, nggak boleh jajan es karena pilek. Nah kalau mamanya nggak ngasih, dia minta ke neneknya, mak minta itu dong, ini aku pengen ini. Nah akhirnya dikasih. Nah ini yang akhirnya sebenarnya membuat anak itu bingung dan tidak tahu prinsip ya. Hati-hati sekali, mungkin efeknya sekarang kalau yang kita lihat sekarang kan, oh hari ini bingung gitu kan. Tapi ketika anak itu besar, betul-betul dia tidak punya prinsip yang kuat. Jadi pembentukan moralnya bermasalah, dia tidak tahu benar salah, dan yang kedua dia juga mulai belajar untuk bisa apa itu pinter nipu gitu ya, dia ngomongin ini nggak boleh, dia ngerayu yang lain, dia pinter-pinter seperti itu. Nah ini akan bahaya sekali sehingga bisa membuat pembentukan anak ini menjadi kacau begitu ya, apalagi kalau sudah masa remaja, identitas diri akan kacau. Nah sehingga memang perlu dibuat kesepakatan antara orang tua dengan kakek nenek dalam memberikan sikap yang sama, seragam, konsisten dalam pengasuhan anak-anak. Sebenarnya bukan hanya orang tua dan kakek nenek, tapi juga antara papa mama itu juga harus seragam. Sikap kita itu perlu seragam dalam menghadapi anak ya. Kalau misalnya yang satu cenderung manjain karena merasa aku jarang di rumah, kerjaan banyak di luar sehingga ketemu anak cuma sebentar tuh biasanya kan manjain. Sedangkan mungkin mamahnya yang sering interaksi di rumah itu cenderung banyak mengontrol. Nah, ini akan bahaya juga. Jadi prinsipnya sebenarnya kita perlu punya kesatuan sikap, konsistensi yang baik dalam proses pengasuhan ini. Jadi memang perlu dari awal disepakati bersama. Apalagi misalnya dengan besan gitu ya, jadi mertua ini, aduh sikapnya beda lagi, wadah anak jadi bingung. Jadi memang kalau dalam prinsip Alkitab sebenarnya kan dengan jelas dikatakan laki-laki itu berpisah dengan orang tuanya, meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya. Nah ini sebenarnya prinsip ya, dalam membentuk sebuah keluarga kita membentuk sistem yang baru. Nah ini yang perlu konsisten dan jelas sehingga pembentukan ke anak-anak itu juga jelas. Kalau ada extended family yang membantu proses pengasuhan, ya perlu dibuat suatu kesepakatan ya sehingga anak itu tidak bingung. Sebenarnya prinsip utama dalam pengasuhan itu kan konsistensi ya, apalagi masih kecil. Itu konsistensi itu sangat menentukan pembentukan anak selanjutnya. Jadi Bapak Ibu yang dibantu oleh kakek nenek ya dari pihak papa atau pihak mama, nah ini kita perlu bicarain bersama sehingga bisa proses pengasuhan itu bisa sejalan seperti itu. Begitu Miss. Ya, terima kasih Bu Debbie. Ini memang kasus yang banyak sekali terjadi ya kalau ada perbedaan pengasuhan itu. Nah, kadang-kadang mamanya ini yang bingung. Ya apa ini? Ini kasih larangan begini tapi dari pihak omanya diizinin. Nah, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Debbie untuk jawabannya dan biar ini bisa menjadi solusi bagi kami para orang tua dalam kami memberikan pengasuhan kepada anak-anak kami. Ya, saya kira untuk pertanyaan cukup ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau ada lagi, atau masih ada lagi? Oh iya. Iya. Boleh, ya boleh. Ibu Selin, ya silakan. Ya,
rupanya masih ada kendala dan minta dilewatin saja ini. Ya, oke, terima kasih untuk Ibu Selin ya, enggak apa-apa. Nanti bila ada pertanyaan masih bisa kok ya, bisa disampaikan. Ini Ibu Debbie kan memiliki channel juga ya, masih ada harapan Bapak Ibu juga bisa mengikuti bagaimana pelayanan beliau nantinya. Dan kalau ada pertanyaan bisa lewat sekolah, nanti sekolah juga bisa menyampaikan kepada Ibu Debbie begitu. Ya, kita akan mengakhiri materi kita pada hari ini. Ibu Debbie, terima kasih banyak untuk materi yang sudah disampaikan. Ini sangat-sangat memberkati kami. Sebagai orang tua ini kadang-kadang memang banyak lupanya. Jadi dengan kesempatan pada saat hari ini benar-benar memberkati kami untuk kami kembali lagi ke role yang benar untuk kami bisa membimbing anak-anak yang sudah Tuhan percayakan. Terima kasih Bu Debbie. Kiranya nanti pelayanan Ibu Debbie boleh dipakai Tuhan semakin luar biasa ya. Nah, sebelum kita berdoa, kami bisa meminta untuk Ibu Debbie bisa menyampaikan closing statement ya dari apa yang sudah kita lalui sepanjang pagi ini. Baik ya, berkaitan dengan mendidik generasi tangguh, sekolah perlu menggandeng dari orang tua karena memang kita tidak hanya bisa melimpahkan tanggung jawab pendidik generasi tangguh itu pada satu pihak saja. Nah, di dalam mendidik ini berkaitan dengan interaksi dengan orang tua, kita perlu juga mengenali pola asuh yang kita milikin begitu ya. Nah, pola asuh ini pun sebenarnya berkaitan dengan karakter kita sebagai orang tua. Jadi ketika kita ingin membentuk anak-anak kita menjadi orang-orang yang tangguh, kita juga perlu untuk memberikan diri kita ini menjadi contoh, menjadi alat yang digunakan Tuhan untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kita untuk bisa menghadapi problem dalam kehidupan mereka. Nah, biarlah apa yang disampaikan hari ini, bagaimana kita melakukan pengasuhan, bagaimana kita mendampingi anak-anak kita melewati tahap-tahap tadi dengan telling, teaching, participating, bahkan delegating, ini boleh sungguh-sungguh menolong kita untuk mempersiapkan anak-anak kita menghadapi masa depan yang ada tantangan, ada kesulitan, tetapi kita mempersiapkan mereka menjadi anak-anak yang tangguh, siap menghadapi kesulitan, mampu mempunyai daya juang yang kuat, mempunyai karakter-karakter yang diperkenan oleh Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam perjuangan kita mempersiapkan generasi yang tangguh. Oke, terima kasih Bu Debbie. Sebetulnya ini ada satu pertanyaan lagi, tetapi mungkin setelah sesi ini berakhir, Bapak Ibu bisa tinggal ya. Kita akan mendengarkan, mungkin masih bisa ya Ibu Debbie, tapi setelah sesi ini kita tutup dulu dalam doa dan nanti ada satu pertanyaan ini dari siapa ini ya, Bapak David. Ya, nanti akan dijawab setelah sesi ini. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal untuk bisa mendengarkan bersama bagaimana Ibu Debbie bisa menjawab persoalan yang sedang dihadapi oleh single parent begitu ya. Oke, nah terima kasih Ibu Debbie sekali lagi untuk pelayanannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang pada pagi hari ini juga sudah meluangkan waktunya yang berharga untuk ikut berpartisipasi ya di dalam webinar ini. Kiranya apa yang sudah kita terima, kita dengarkan pemaparan dari Ibu Debbie sungguh boleh memberkati kita ya sebagai orang tua. Nah, kita akan Bapak Ibu jangan lupa kami juga sudah mengirimkan form untuk boleh diisi ya sebagai absen bahwa kita sudah mengikuti webinar ini ya. Nanti bisa diisi bersama dan dikirimkan. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita, maaf, kok ibadah, kebiasaan ini di gereja ini bawaannya ibadah melulu. Ya, kita akan mengakhiri sesi pertemuan kita hari ini. Kita akan menutup dalam doa, mohon dengan kasih untuk Pak Win bisa menutup kita di dalam doa ya. Dan sekali lagi mohon untuk Bapak Ibu jangan langsung meninggalkan karena kita masih akan bisa mendengarkan satu kali lagi penjelasan dari Ibu Debbie mengenai pertanyaan dari Pak David.
Baik, mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah mendengar pemaparan, namun bukan hanya sekedar pemaparan, namun bisa menjadi bekal kami sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak kami, sehingga anak-anak kami meraih prestasinya dengan bidang masing-masing. Dan kesalahan, ada hal yang kurang berkenan, kami mohon ampun kepadamu, dan biarlah kami disegarkan kembali dengan materi dan juga wawasan yang sudah kami dapatkan hari ini, menjadi paradigma yang baru dalam kehidupan kami selaku orang tua, mengarahkan, mendidik, dan juga menjadikan anak-anak kami yang anak-anak menjadi generasi yang tangguh, dan juga boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan juga kami sebagai orang tua boleh mengarahkan mereka atas titipan-Mu kepada kami, supaya mereka memberi yang terbaik dan mereka juga mendapatkan yang terbaik. Terima kasih buat hari ini, Ibu Debbie yang sudah menghantarkan kami bersama. Engkau memberkati dalam setiap pelayanan, keluarga, dan kesibukannya di dalam tugasnya. Engkau akan menolong dan memberkati. Pakai lebih lagi, jadi berkat bagi yang lain, sehingga mereka juga merasa terberkati seperti kami hari ini. Demikian pula, tim semua panitia yang sudah bekerja untuk hari ini, Engkau memberkati yang sudah berserilah dengan berkat surgawi, dan semua kami orang tua yang sudah mendengar dan bersama-sama diberkati, yang sudah meluangkan waktu, tenaga, biaya, bahkan meninggalkan pekerjaan dan kesibukan sebagai kolaborasi bagaimana sekolah bekerja keras untuk bisa mengadakan acara ini, membantu para wali murid, orang tua, dan yang hadir Engkau memberkati semuanya. Mereka yang dalam kesibukannya belum bisa meninggalkan, biarlah di lain kesempatan boleh bersama-sama berkomitmen untuk bersama-sama di dalam pertemuan. Terima kasih, kami ucap syukur buat hari ini. Biarlah berkat-Mu turun atas kami dan memberkati kami semuanya di siang hari ini. Kami mengucap syukur dan kembali ke aktivitas kami masing-masing dengan berkat yang dari Tuhan. Dalam berkat nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur buat pertemuan kami hari ini. Amin. Kita akhiri ya, So ya. Iya. Nah, Bu Debbie. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk pelayanan Ibu Debbie, sudah memberkati kami semuanya, sangat-sangat memberkati. Dan kiranya Tuhan memakai Ibu Debbie sekeluarga menjadi alat Tuhan yang luar biasa lagi untuk memberkati banyak orang. Ya. Terima kasih.